Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo meluncurkan layanan terpadu GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Presiden menegaskan kepada setiap instansi, kementerian dan lembaga pemerintah untuk berhenti membuat aplikasi baru dan mulai mengintegrasikan seluruh platform layanan publiknya ke dalam GovTech INA Digital. Presiden Joko Widodo meluncurkan layanan terpadu GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Layanan terpadu ini merupakan langkah awal pemerintah dalam mengintegrasikan dan mengoperabilitaskan sistem aplikasi dan platform seluruh layanan publik kementerian lembaga hingga provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menekankan kehadiran birokrasi di Indonesia seharusnya melayani dan bukan mempersulit dan memperlambat proses pelayanan publik. Presiden menyinggung saat ini ada 27.000 aplikasi atau platform di kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri. Dengan disatukannya pelayanan publik dalam INA Digital, Presiden menginstruksikan kepada setiap kementerian lembaga untuk berhenti membuat aplikasi baru dan mulai mengintegrasikan seluruh platform layanan publik ke dalam INA Digital. Presiden juga menambahkan dengan langkah integrasi ini akan menghemat anggaran hingga 6,2 triliun rupiah. Mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform baru. Stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Pemirsa, usai diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan government teknologi sebagai sistem terpadu pemerintah. Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanan pada portal pelayanan publik dan portal administrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menekankan government teknologi bukan merupakan aplikasi, tetapi keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian lembaga. Dalam laporannya pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia, Menpan RB mengatakan implementasi government teknologi dalam jangka pendek akan fokus pada 9 layanan prioritas terpadu yang akan diintegrasikan. Terdiri dari layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal servis, layanan aparatur negara hingga pelayanan surat izin mengemudi yang dilakukan secara daring. Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanan pada portal pelayanan publik dan portal administrasi. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi. Layanan ditampilkan langsung tentang cara bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat, cara mendapatkan bantuan sosial, dan lain-lain. Bapak sekalian kami hormati, sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan Bapak Presiden layanan pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan. Untuk itu, pada kesempatan ini disaksikan oleh Bapak Presiden akan dilakukan penandatanganan 15 instansi untuk menandatangani komitmen yang akan memastikan capaian 5 bulan terakhir dapat dilanjutkan hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini, serta memastikan keberlanjutan di masa yang akan datang.
Selain itu, Azwar juga menyampaikan arahan Presiden tentang perlunya dilakukan terobosan-terobosan baru untuk semakin mengoptimalkan percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia. Langkah strategis selanjutnya meliputi penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait koordinasi transformasi digital. Sementara itu, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan layanan digital nasional melalui Government Teknologi Indonesia dapat mudah digunakan oleh masyarakat tanpa adanya komplikasi yang rumit. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan layanan digital nasional melalui Government Teknologi Indonesia dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat tanpa adanya komplikasi yang rumit. Erick menjelaskan melalui penugasan pemerintah, BUMN Peruri menjadi penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik atau GovTech Indonesia yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Melalui GovTech, Kementerian BUMN dan Peruri juga terus berupaya mengakselerasi transformasi digital dan memberikan layanan publik pemerintah yang terpadu, solutif, dan transparan. Ini tentu GovTech, Bapak, kita coba memastikan mengedepankan bahwa friendly user, jadi user friendly yang memudahkan untuk masyarakat bisa melakukan daripada sistem GovTech ini tanpa komplikasi yang rumit. Dan juga ini merupakan perbaikan dan proses bisnis yang terpadu, transparan dan terukur, karena Bu Menkyu selalu bilang semua harus terukur, transparan, agar semua program-program yang Bapak luncurkan sebagai pimpinan negara bisa tepat sasaran dan tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi di kemudian hari. Selain itu, GovTech Indonesia juga tidak hanya mengintegrasi infrastruktur layanan berbasis kementerian melalui aplikasi, tetapi juga memiliki pusat data dan government cloud. Salah satu wujud percepatan dari layanan integrasi GovTech adalah integrasi identitas kependudukan digital yang telah menggunakan SSO atau Single Sign-On untuk segala urusan pelayanan publik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri BUMN Erick Thohir memperkenalkan IKN Nusantara kepada pengusaha internasional asal Uni Emirat Arab Muhammad Al-Abar. Erick menyebutkan dengan kehadiran para pengusaha internasional di IKN ini menjadi awal penjajakan untuk menarik minat investor luar negeri berinvestasi di IKN. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kepala Otorita IKN mengajak pengusaha properti ternama Uni Emirat Arab Muhammad Al-Abar berkeliling untuk melihat langsung pengembangan IKN dan potensi investasi di IKN. Muhammad Al-Abar merupakan pendiri perusahaan Emaar Property, salah satu pengembang gedung pencakar langit tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Erick Thohir menyebut kehadiran para pengusaha internasional di IKN menjadi sinyal baik penjajakan dan minat investor luar negeri membangun IKN. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pembangunan IKN terus didorong dengan menggait investor dari berbagai negara. Oleh Bapak Presiden, percepatan pembangunan IKN itu kan harus terus didorong, ya di mana memang ya membawa investor dari berbagai negara itu dipentingkan, ya, dan ini IKN menjadi hal yang sangat penting, apalagi Presiden sudah memutuskan akan pindah ke sini, jadi percepatan harus dilakukan. Tetapi kalau kita lihat memang kan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi sangat penting. Kemarin Elon Musk datang ke sini, ya, terus banyak juga figur-figur internasional datang ke sini. Hingga Mei 2024, investasi di IKN didominasi oleh investor dalam negeri dan sebanyak 21 perusahaan swasta sudah mulai membangun proyeknya di IKN Nusantara dan memperlihatkan prospek yang baik seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.